Dari itu ketika kita memaafkan seseorang, ketika kita memang sudah mengizinkan, oke, aku memaafkan dia, dan artinya di situ aku akan mengaktifkan kembali gerbang batasan itu lebih menyala lagi gitu, kayak menyala pantiku, ya agak lain ya. Jadi kita menyalakan kembali, mengaktifkan kembali batasan yang sempat mereka terobos itu tadi. Gimana caranya dan seperti apa, sejauh apa batasan itu, kita bahas bersama-sama di malam hari ini, karena memang dengan kita mengaktifkan batas itu, kita memberikan batasan yang sehat itu, artinya kita kembali melindungi diri kita supaya tidak disakiti dengan hal yang sama, perkara yang sama, melalui orang yang sama atau yang orang yang berbeda. Dan batas ini akan ditemukan ketika kita memiliki banyak kesadaran tentang diri kita. Karena kalau kita nggak sadar dengan kondisi kita, perasaan kita, sejauh apa kita ingin diperlakukan, atau mungkin sejauh apa kita menghargai diri kita, maka batasan itu akan kembali diterobos oleh orang lain. Gitu. Next, Minai. Yang pertama, kita akan berbicara bahwa ketika kita memaafkan, itu kita ragu-ragu. Dan penyebab kita nggak mau memaafkan seseorang juga ada kekhawatiran kalau nanti aku maafin, dia bakal ngelakuin hal yang sama. Kalau aku maafin, takutnya aku bakalan disakitin lagi. Kalau aku maafin, nanti aku terkesan nggak apa-apa digituin gitu. Terkesan seperti itu ketika kita memaknai sebuah maaf yang akan kita berikan kepada orang lain. Padahal pada akhirnya ketika kita memaafkan, itu ya kita masih bisa untuk memberikan batas gitu kan. Banyak orang yang nggak berani memaafkan karena dia takut disakitin lagi, dia takut dianggap lemah, karena takut untuk kamu masih bakalan bisa untuk disakitin lagi, atau bahkan juga takut batasnya diterobos ulang kayak tadi di awal ya. Padahal di Islam, Rasul juga mengajarkan, kemudian dari keilmuan psikologi juga, ilmuwan tentang diri kita, tentang manusia, karakter dan lain sebagainya juga udah diajarkan bahwa kita itu bisa kok memaafkan, tapi tanpa menyerahkan diri kembali pada luka yang sama. Kita bisa memberikan batasan yang sehat atas siapapun yang pernah menyakiti kita, dan kita bisa memaafkan dia. Cukup kita melisankan aku memaafkan dia. Itu saja sudah, sebenarnya kita sudah memaafkan dia gitu. Hanya saja memang rasa sakit itu untuk tumbuhnya, untuk sembuhnya pelan-pelan. Menyating, mengatur boundaries, batasan itu juga prosesnya pelan-pelan. Tapi sekali kita mendawamkan, melisankan bahwa memang aku berniat memaafkan, insya Allah sudah gugur dendam dan apa ya istilahnya, rasa sakit yang respon kita untuk pengen melakukan hal yang sama, atau mungkin reaksi kita yang berlebihan itu insya Allah sudah gugur ketika kita sudah melisankan dan meniatkan diri untuk memaafkan seseorang. Gitu. Next, Min Ai. Oke, di sini kita luruskan bersama untuk segala kesalahpahaman yang selama ini mungkin tanpa disadari sudah menjadi sebuah belief system kita, kepercayaan kita yang pada akhirnya ketika kita memutuskan untuk memaafkan seseorang, aku nggak mau karena aku takut nanti dia kayak gitu lagi. Yang akhirnya memperlambat proses pemaafan kita. Memperlambat proses pemaafan kita, memperlambat juga kita pulih dan sembuh. Dan akhirnya semuanya molor semua prosesnya. Padahal memaafkan itu kita nggak harus sama seperti dulu. Kalau kita memaafkan seseorang, kita memberi jarak dulu, ya nggak apa-apa. Kita nggak tegur sapa dulu, ya nggak apa-apa juga. Kita nggak kontak-kontakan dulu, atau mungkin kita memaafkan tapi kita pengen blokir dulu, nggak apa-apa juga. It's okay. Apapun yang membuat diri kita merasa aman dan nyaman, lakukan. Karena keamanan dan kenyamanan kita itu nggak ada yang menjamin selain diri kita sendiri. Dan yang tahu keamanan dan kenyamanan itu ya diri kita sendiri pada akhirnya. Kemudian memaafkan itu bukan berarti kita membuka akses lagi gitu. Kita mengizinkan siapapun untuk masuk ke dalam hidup kita. Ada sebuah cerita ya. Aku ada seorang temen, dia itu cewek, pernah deket. Tapi sebenarnya deket nggak ada hubungan yang kayak gimana-gimana sama seorang cowok. Dan mereka nggak ada hubungan spesial karena mereka nggak pernah apa ya, maksudnya kayak nggak ada hubungan yang jelas gitu loh, kayak mereka pacaran atau mungkin mau lamaran dan sebenarnya nggak ada. Mereka temenan, tapi ternyata mereka memiliki sinyal-sinyal tertentu untuk menunjukkan bahwa memang mereka saling suka. Mereka saling suka, mereka tebar kode dan lain sebagainya di sosial media, kemudian
kode-kode dari repostan TikTok dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya ya mereka hanyut dalam perasaan itu gitu kan. Mereka hanyut satu sama lain, tapi ternyata di ujung jalan karena memang tidak ada closure apapun dari satu sama lain gitu, baik si perempuan maupun laki-laki gitu kan. Akhirnya ada momen di mana perempuan ini mengetahui sebuah fakta yang mengejutkan dan itu sangat menyakitkan hatinya gitu. Dia tahu bahwa ternyata laki-laki ini tuh nggak sama dia aja yang kayak gitu gitu. Sama laki-laki lain, sama laki-laki lain, sama perempuan lain pun dia juga melakukan hal yang sama, bahkan mungkin intensitas kedekatannya lebih dekat dibandingkan sama si temanku ini, si perempuan ini gitu kan. Dia sakit hati banget. Dia apa ya istilahnya merasa muak sekali gitu ya, bahkan ada perasaan benci juga kenapa dia harus seperti itu. Padahal mereka nggak ada apa ya, nggak ada closure dan lain sebagainya. Mereka hanya secara online terkesan bahwa mereka memiliki sinyal yang sama karena mereka berteman dekat gitu kan. Sampai akhirnya perempuan ini merasa kesulitan untuk melepaskan si laki-laki ini. Karena ketika kita perempuan ini ya merasa ada seseorang yang tertarik sama kita atau mungkin memang ya ada ketertarikan, ada kecenderungan satu sama lain, kemudian tiba-tiba ternyata kita mendapati fakta bahwa seseorang itu mengecewakan kita tanpa ada closure, tanpa ada penutupan yang jelas, otak kita akan selalu mencari closurean itu gitu. Otak kita akan mencari kejelasan itu. Dengan cara apa? Yang ngepoin, kemudian kadang kita masih berusaha mencari tahu sebenarnya dia tuh masih sama kayak sama yang perempuan lain atau itu buat aku dan lain sebagainya. Otak kita akan mengajak kita berpikir atau mencari celah dengan sesuatu hal yang pasti gitu kan. Meskipun itu sebenarnya nggak pasti karena nggak ada kejelasan dari laki-laki itu. Sampai akhirnya perempuan itu merasa benar-benar nggak karu-karuan mengganggu jam istirahatnya. Dia sampai kesulitan untuk benar-benar drain sekali pikirannya gitu. Dia capek dan secara psikis dia juga sampai terguncang sekali gitu. Karena tidak ada kejelasan sama sekali tapi sparknya itu terasa. Perasaan yang dia berikan, sikap-sikap yang dia tunjukkan itu sangat positif untuk mendukung bahwa ya dia positif ada kecenderungan suka sama si perempuan ini. Sampai akhirnya di titik tertentu dia merasa nggak jelas gitu kan dengan perasaannya, dengan aktivitasnya kok dia merasa seperti ini, nggak nyaman dan lain sebagainya, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada di titik di mana dia tiba-tiba memutuskan kayak ini kayaknya nggak bener nih kayak gini terus aku gitu kan. Dia nggak mau terus-terusan seperti ini, nggak bisa tidur, resah dan nggak jelas. Dibilang galau tapi ya nggak galau juga karena ya nggak jelas kan sebenarnya hubungan mereka apa. Tapi dibilang nggak galau ya dia banyak pikiran juga, dia masih kepoin dan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan untuk memutus rantai dan memberikan batasan yang jelas, membuat closure untuk dirinya sendiri. Mungkin laki-laki itu tidak memberikan closure pada dia, tapi akhirnya dia memutuskan untuk memberikan closure untuk dirinya sendiri dengan cara apa? Di block, di unfollow, benar-benar langsung semua aksesnya itu dilepasin, diputusin dalam sekejap. Awalnya mungkin sesekali dia masih gatel gitu ya, kayak pengen ngecek aksesnya si laki-laki itu dan lain sebagainya. Tapi karena dengan kesadarannya dia memutuskan untuk memberikan kejelasan untuk dirinya sendiri, karena kalau kita meminta kejelasan pada orang lain itu kan capek gitu. Belum tentu dia akan memberikan pernyataan kejelasan sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Maka yang biasa dia lakukan adalah ya menyadarkan dan memberikan kejelasan untuk dirinya sendiri gitu bahwa pada akhirnya ini udah nggak sehat. Dia udah nggak bener nih bikin dirinya seperti itu udah nggak bener. Akhirnya dia berusaha untuk langsung nge-cut off itu dalam sekejap gitu kan dengan kesadaran penuh bahwa oke, ini closure yang memang aku buat untuk diriku sendiri. Aku sudah nggak mau berkecimpung dengan hal-hal yang nggak jelas seperti ini. Aku cukupkan kemarin memang sakit tapi ya sudah, itu nggak merubah fakta bahwa memang dia pernah ada spark yang dia berikan ke aku atau mungkin pada akhirnya dia pernah zolim dan lain sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menutup itu semua dan sudah selesai. Pelan-pelan dan dia memutuskan untuk memaafkan semuanya, memaafkan di orang itu, laki-laki itu dan memaafkan dirinya sendiri pastinya dan dia menutup akses itu semua dan pada akhirnya dia kembali membaik. Jam tidurnya mulai membaik lagi, kemudian dia sudah bisa fokus dengan aktivitas lain yang lebih positif dan dia sudah nggak terdistrak lagi dengan hal-hal yang nggak penting, salah satunya ngepoin laki-laki itu gitu. Kemudian memaafkan itu juga bukan berarti meniadakan batas. Jadi kita tetap bisa memaafkan, tapi kita tetap bisa memberikan batasan yang sehat. Itu tadi contohnya, seperti di case tadi gitu ya. Dia memutuskan untuk dengan sadar
memblokir, mengunfollow, pokoknya aktivitas apapun yang membuat dia merasa aman dan tenang, dia lakukan saat itu. Kalau masih jaga jarak, berarti belum ikhlas. Kadang kita juga mikir kalau misal, oh kalau aku jaga jarak artinya aku sombong nih ya, kayaknya udah nggak mau temenan lagi atau mungkin nggak mau kenal orang itu lagi dan lain sebagainya. Mikirnya pasti terkesan kita sombong, kita nggak mau kenal lagi, nggak mau berhubungan baik lagi. Padahal di titik tertentu ketika kita sudah membaik, kita akan baik-baik saja lagi ke hubungannya pada akhirnya gitu loh. Jadi ketika kita menjaga jarak, kita ambil jeda dulu hubungan kita dengan siapapun itu, dan ketika itu sudah membaik, kita akan kembali baik lagi hubungannya gitu. Karena kita sudah di kondisi yang netral kembali, perasaan kita, pikiran kita, lingkungan kita, hidup kita itu sudah membaik. Maka otomatis respon kita kepada siapapun yang pernah menyakiti kita sekalipun itu akan membaik juga gitu. Tapi ketika kita lagi chaos, kita masih ada rasa sakit, gimana kita bisa berhadapan dengan baik dengan orang yang pernah nyakitin kita gitu loh. Sedangkan di situ masih ada rasa sakit gitu kan. Jadi it's okay kalau kita memberi batas dulu, menjaga jarak dulu dari orang yang pernah nyakitin kita. Dan itu bukan bukan berarti artinya kita tidak memaafkan dia atau mungkin bukan berarti kita belum ikhlas dengan itu semua. No, nggak ada konteksnya. Itu konteks yang berbeda. Gitu. Next, Min Ai. Nah, batas itu sama dengan bentuk penjagaan diri yang sehat. Jadi, sekali lagi, reminding buat kita semua ya, untuk aku juga secara pribadi bahwa tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan kita selain diri kita sendiri. Dan menentukan batas itu adalah ikhtiar kita untuk memberikan keamanan dan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Keamanan dan kenyamanan ini tidak hanya berbicara tentang rumah yang teduh, atau mungkin keluarga yang hangat. No, kita nggak berbicara tentang itu. Kita berbicara keamanan itu adalah ketika diri kita di kondisi apapun, ketika melihat orang tersebut, mendengar orang tersebut, tidak ada trigger lagi. Tidak merasa resah, nggak merasa deg-degan, nggak merasa takut, nggak merasa sedih, nggak merasa khawatir, dan lain sebagainya. Kalau kita masih ada perasaan-perasaan itu, kita masih belum aman dengan diri kita sendiri. Gitu. Pasti pernah dong teman-teman menghadapi kenyataan ya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita tahu orang itu pernah nyakitin kita gitu. Lihat di sosial medianya aja tuh udah, padahal pas lihat itu biasa aja gitu. Tapi after effect-nya setelah beberapa jam, otak kita sudah merekam dari penglihatan mata kita kan, melihat hal tersebut, otak kita nyimpen bentukan dari hal yang kita lihat itu, terus tiba-tiba kita langsung overthinking, kita langsung kepikiran, kita langsung deg-degan kadang, kadang atau mungkin kita langsung mikir yang gimana-gimana, terus kita ngerasa takut dan lain sebagainya. Padahal nggak ada sesuatu hal yang mengancam hidup kita saat itu gitu. Tidak ada yang mengancam diri kita sebenarnya pada saat itu. Tapi karena kita habis melihat sesuatu hal dari orang yang pernah nyakitin kita, kemudian otak kita nangkep dan menempelkan itu ke memori kita, akhirnya tubuh kita mengenali sesuatu hal yang pernah kita hadapi sebelumnya. Sebelumnya kita pernah berhadapan dengan orang itu dan orang itu meninggalkan luka sama kita. Dan itu terekam oleh tubuh kita dulu, dan rekaman itu masih ada dalam tubuh kita. Kemudian kita melihat hal tersebut dari sosial media, padahal orang itu nggak ada, ya, nggak ada bentuknya, tapi cuma lihat. Tapi karena otak kita merekam, akhirnya tubuh kita memberikan respon, ada ketakutan, kekhawatiran, bingung, karena bakalan ketemu orang itu lagi, atau pikiran-pikiran liar lainnya yang merasa bahwa akan ada ancaman dari orang tersebut. Padahal nggak ada, udah selesai kok gitu loh. Itu yang dimaksud aman dan nyaman untuk diri kita sendiri itu nggak ada yang menjamin itu selain diri kita sendiri. Makanya ketika kita memberikan batas yang sehat, itu artinya ya kita sedang membuat diri kita aman dan nyaman untuk diri kita sendiri, apalagi terkait dengan orang yang pernah nyakitin kita. Dan itu bukan hukuman, bukan tanda kebencian, atau bahkan dendam yang tersembunyi. No. Itu adalah kaitannya dengan diri kita sendiri kok. Kesadaran kita untuk menyadari bahwa memang ada sesuatu hal yang membuat kita harus merasa aman saat ini. Bahwa memang nggak ada yang mengancam kita kok sekarang gitu. Meskipun hanya melihat di sosial media atau mendengar sekelibat tentang namanya dan lain sebagainya, itu bukan ancaman kok sebenarnya. Itu kita hanya ingin memastikan itu untuk diri kita gitu. Dan boundaries, memberikan batasan itu untuk membuat diri kita merasa aman dengan kondisi-kondisi seperti itu. Dan pastinya tanggung jawab pada diri sendiri,
dan bentuk amanah menjaga jiwa. Jadi memang menjaga diri kita itu ya, menjaga diri kita itu kan sebenarnya memang amanah yang Allah berikan ya. Tubuh kita sekarang ini dengan kesempurnaan, kelebihan dan kekurangan kita ini kan Allah berikan sebaik mungkin. Dan untuk memimpin, sebelum kita memimpin banyak hal di luar sana, setidaknya kita harus memimpin diri kita sendiri, menjaga dan melindungi diri kita sendiri, selain fisik, tapi ya psikis juga gitu. Dan itu PR sekali untuk kita dewasa ini. Menyelamatkan diri kita tidak hanya dari menjaga diri kita, tidak hanya dari fisik aja dengan kondisi sehat ya, nggak sakit, nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, dan lain sebagainya, tapi juga gimana caranya supaya psikis kita aman ketika kita berhadapan dengan apapun dan siapapun dewasa ini gitu. Dan itu PR sekali prosesnya memang teman-teman. Pelan-pelan insya Allah kita bersama-sama untuk membentuk keamanan dan kenyamanan untuk diri kita sendiri melalui batasan yang sehat itu tadi. Next, Min Ai. Allah itu maha pemaaf, namun tetap maha adil gitu ya. Allah mengampuni tapi tetap menetapkan hukum dan balasan. Batas adalah bagian dari rahmat, bukan kekerasan. Jadi jangan pernah merasa ketika kita memberikan batas kita untuk orang yang nyakitin kita, batas kita untuk mereka yang zalim sama kita, artinya kita jahat dan lain sebagainya. No. Allah pun memang, Allah maha baik, Allah sesayang itu sama hambanya gitu kan. Allah maha adil, Allah maha pemaaf gitu. Ada sifatnya Allah yang memang khusus untuk menjelaskan bahwa Allah itu maha pengampun. Tapi Allah juga maha adil. Allah punya pembalasan untuk setiap kebaikan. Allah balas dengan kebaikan, keburukan Allah balas dengan keburukan gitu. Jadi meskipun Allah memaafkan, tapi Allah juga ada keadilan gitu. Artinya ketika kita memaafkan seseorang, kemudian kita memberikan batas, kita kan bukan apa ya, untuk pembalasan dan apapun yang berkaitan dengan orang lain itu kan bukan hak prerogatif kita ya, itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatif kita adalah memberikan sekat, memberikan batasan untuk cukup. Aku tidak lagi berhadapan dengan orang ini. Aku tidak lagi bersinggungan dengan dia gitu. Karena kalau terus-terusan, ternyata aku yang tergerus, aku yang gampang emosi, aku yang banyak nggak enaknya, aku yang akhirnya gampang sedih, aku yang akhirnya gampang kepikiran dan overthinking. Oh ini udah nggak sehat. Karena hubungan yang baik dengan siapapun itu ya, entah itu teman, keluarga, pasangan, kolega, apapun itu bentuknya, kalau hubungan itu sehat, tidak akan memberikan dampak negatif kepada satu sama lain untuk komunikasi dan hubungan apapun dari keduanya. Kalau ada salah satu yang pada akhirnya merasa terancam, merasa hidupnya terancam di sini bukan berarti dia sedang apa ya, benar-benar sedang dipojokkan dalam hal apapun gitu, enggak. Terancam itu konteksnya enggak hanya itu. Tapi ketika ada seseorang yang merasa nggak nyaman ketika bertemu dengan orang tersebut, nggak nyaman ketika berada di lingkungan tersebut, di situ artinya tidak ada keamanan dan merasa terancam di situ dia, nggak merasa safe di situ. Dan itulah artinya kita harus mulai mengaktifkan kembali batasan kita untuk kondisi dan lingkungan seperti itu ketika kita sudah merasa memang tidak sehat di situ. Next, Minai. Nah, bentuk batas yang sehat itu seperti apa sih gitu ya? Ketika ada orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah zolim sama kita, pernah ngomong yang nggak baik sama kita secara sengaja atau nggak sengaja gitu kan. Kalau sekali mungkin oke lah, mungkin dia hilaf gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari sekali, sudah berulang kali dan itu tidak terputus, artinya memang ada sesuatu hal yang memang harus dijaga jaraknya, harus dicukupkan sekian gitu. Karena setiap perilaku seseorang itu kan pasti akan menimbulkan rasa sakit dan kekecewaan. Kita pun sangat berpotensi untuk menyakiti orang lain. Kita pun sangat berpotensi untuk mengecewakan orang lain. Dengan catatan, kalau itu dilakukan mungkin hanya sekali di momentum tertentu, ya mungkin dia lagi hilaf, dia lagi lupa gitu, atau mungkin ada sesuatu hal yang sedang mengganggu ketenangannya, sehingga pada akhirnya dia tidak bisa memberikan kebaikan untuk orang lain di momentum itu. Kalau hanya sekali, it's okay. Tapi kalau sudah berulang kali, artinya memang ada sesuatu hal yang nggak beres nih sama orang tersebut gitu kan. Dan kita nggak bisa terus-terusan untuk bersinergi dengan orang tersebut. Kita nggak bisa terus-terusan untuk bertahan dengan kondisi tersebut, karena pada akhirnya ya membuat diri kita nggak aman, nggak nyaman gitu. Dan cara menjaga batasan yang sehat itu, yang pertama adalah mengurangi intensitas komunikasi. Ini sudah pasti. Semakin kita sering komunikasi sama seseorang, semakin banyak tektok bentuk komunikasi apapun ya, entah itu verbal, entah itu fisik, entah apapun itu jenis komunikasinya, kalau kita terus-terusan, maka akan ada investasi perasaan, energi, pikiran, materi, waktu, dan lain sebagainya. Dan itu akan lebih banyak kerugiannya juga gitu. Maka boundaries yang sehat adalah ketika kita
mencukupkan atau mengurangi intensitasnya. Tidak harus tiba-tiba langsung berhenti, selesai gitu, enggak. Kurangi dulu aja gitu. Kalau biasanya mungkin rutin setiap hari dikurangi jadi seminggu 2 kali atau 3 kali gitu untuk menetralisir semuanya kembali. Kemudian mengubah topik yang sensitif. Kalau memang dirasa setiap bertemu dengan seseorang disinggung dengan hal yang sensitif, orang itu maksudnya ya, satu orang itu dan tiap ketemu pasti yang disinggung hal-hal yang sensitif itu. Ya sudah, itu memang memang ada sesuatu hal yang nggak beres dengan beliau gitu. Karena memang udah sengaja pastinya untuk memberikan atau menyudutkan kita dengan hal sensitif itu. Karena kita itu pasti sudah memberikan sinyal ya ketika ada seseorang yang menanyakan tentang kamu udah nikah belum gitu atau mungkin kamu udah punya keturunan belum, kok kamu gendutan sih dan lain sebagainya. Perempuan sangat sensi dengan hal-hal seperti itu. Kalau ditanyain oleh satu orang gitu cuma sekali aja, it's okay, mungkin bentuk perhatian atau basa-basi. Tapi kalau tiap ketemu dan pertanyaannya sama seperti itu, berarti memang ya ada something wrong dengan beliau gitu kan. Yang mana ya memang ada niatan terselubung, tidak hanya lagi perhatian konteksnya, karena sudah lebih dari itu gitu. Karena kalau perhatian, ya dia harusnya cukup tahu bahwa setiap dari kita sekali tanyain itu sudah cukup gitu. Untuk selebihnya dia percayakan untuk mereka yang berikhtiar gitu kan. Kemudian ya sudah kita alihkan dengan pembahasan yang lain gitu. Kemudian menolak permintaan tertentu. Ini pasti sangat berat dan challenging untuk mereka yang terbiasa menjadi people pleasure atau nggak bisa bilang enggak gitu ya. Ketika terbiasa untuk mengiyakan, kemudian dia merasa dimanfaatkan, dia merasa disakiti, tiba-tiba karena kita cenderung nggak enakan, kita cenderung nggak bisa nolak, nggak bisa ngomong enggak, akhirnya kita di tanda kutip digunakan kebaikan kita dengan konteks dan hal-hal yang berlebihan gitu ya. Maksudnya akhirnya kita apa ya? Dibilang permainkan ya nggak dipermainkan sih sebenarnya, lebih ke dimanfaatkan lah ya, tanda kutip kita dimanfaatkan, terkesan dimanfaatkan meskipun mungkin niatnya nggak seperti itu, karena nggak ada orang yang memanfaatkan orang lain dengan seniat itu sebenarnya, pasti nggak bermaksud untuk melakukan itu, tapi dengan hal-hal yang berlebihan seperti itu pada akhirnya batasan kita disingkirkan kembali, diterobos lagi. Dan di awal kita akan sulit untuk ngomong enggak. Di awal kita pasti akan berat ngomong untuk udah cukup, ini aku lagi capek, aku lagi nggak mau ngadepin ini, nggak mau ngerjain ini, yang lain aja dulu. Di awal pasti susah. Tapi kalau kita berusaha untuk terus mencoba hal tersebut secara rutin, pelan-pelan, kita akan terlatih untuk memberikan batasan yang sehat pada diri kita. Karena diri kita juga berhak untuk mendengarkan apa yang kita inginkan. Tubuh kita pengen ini, tubuh kita tuh sebenarnya udah ngerasain capek dengan ini. Ngikutin apa yang diminta orang lain, mengabaikan apa yang diminta sama diri kita sendiri. Makanya salah satu caranya adalah dengan notice untuk memberikan penolakan kalau memang itu sudah dirasa berlebihan dari kapasitas kita atau di luar jam kerja atau mungkin di luar konteks-konteks yang memang masih terhubung dengan aktivitas kita dan lain sebagainya gitu. Kemudian menjaga jarak fisik dan emosional ini penting sekali. Rasulullah pun juga selalu menjaga jarak dari orang yang pernah zolim sama beliau. Jadi Rasul itu sudah memberikan kita contoh, maka kita nggak salah kalau memang ketika kita disakiti kita langsung terbang dan pergi sejauh-jauhnya atau mungkin menjaga jarak secara fisik maupun emosional. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kembali lagi keamanan dan kenyamanan kita nomor satu. Karena nggak ada yang menjamin itu selain diri kita sendiri dan tidak membuka kembali luka lama. Salah satu contoh kita membuka luka lama dengan sengaja adalah apa? Dengan menceritakan luka itu terus-menerus. Dengan tanpa ada perubahan yang signifikan. Jadi ya kita tetap meruminasi, ya benar. Jadi mengulang-ulang cerita yang konteksnya tuh sama, tapi tanpa kita buat perubahan atau mungkin nggak ada progres apapun dari luka tersebut, proses pemulihan kita. Kita berusaha untuk mengulang cerita dari luka yang sama kepada orang lain tanpa disadari ya kita sedang membuat apa ya, mempertegas luka itu sebenarnya gitu. Makanya ketika kita sudah mencukupkan membahas orang yang pernah nyakitin kita, mencukupkan untuk selesai dengan hal-hal yang menyakiti kita dan tidak menceritakan itu kembali kepada orang lain, tanpa disadari kita juga sedang membentuk batasan dan ngasih tahu ke diri kita bahwa oh itu sudah selesai kok, nggak perlu dibahas lagi gitu. Dan yang terakhir, semua ini tidak membatalkan pemaafan. Jadi semua hal di atas tadi itu tidak melukai, tidak menghancurkan, tidak membatalkan ketika niat kita memang sudah ingin memaafkan mereka gitu. Jadi memang ketika kita sudah mendawamkan, kita sudah meniatkan, aku pengen maafin dia gitu. Tapi ya aku tetap pengen melakukan beberapa hal di atas, ya it's okay gitu. Karena memang
Harusnya memang seperti itu. Sehat untuk kita dan sehat untuk mereka juga supaya mereka tahu bahwa ada sebuah kesalahan yang memang mereka lakukan gitu. Next, Min. Nah, tanda kamu sudah memaafkan dengan sehat. Yang pertama, sudah tidak ada keinginan untuk membalas. Kalau kita masih panas, kita masih berusaha ingin melakukan sesuatu hal yang sama atau lebih buruk dari orang yang pernah nyakitin kita, ya artinya kita masih belum benar-benar melepaskan itu, gitu. Aku sering nemu ya di komen-komen di TikTok, bukan konten ya, komen-komen di TikTok orang-orang yang mungkin itu terkesan sebenarnya bercandaan atau gimana gitu ya. It's okay, itu preferensi masing-masing dan itu pilihan hidup masing-masing orang dan itu oke sekali nggak apa-apa gitu kan. Karena memang setiap dari kita berproses dengan caranya masing-masing. Ada mereka yang seringkali kayak Allah udah nyiapin pembalasan, Allah nyiapin emosi ya buat marah-marah gitu kan. Dia udah nyakitin aku sejauh ini ya dia harus ngerasain rasa sakit yang aku rasain juga gitu. Itu banyak sekali yang komen hal-hal seperti itu gitu kan. It's okay. Setiap dari kita pasti ada apa ya, ada keinginan ke sana gitu. Ketika ada orang yang nyakitin kita gitu ya, pasti ada panggilan dalam diri kita karena ketika disakitin itu yang sakit itu gak hanya sekedar hati kita sakit gitu, tapi ada ego yang kegores, harga diri yang dihancurkan, harapan yang dihancurkan juga, kemudian ekspektasi yang dibuyarkan. Semuanya tuh benar-benar dalam sekejap dari perlakuan mereka siapapun itu yang sudah kita bangun seindah itu tuh langsung diporak-porandakan dalam sekejap gitu. Jadi wajar kalau kita ketika emosi kemudian ingin melakukan hal yang sama untuk menyakiti mereka dan lain sebagainya. Selama keinginan itu hanya tercetus di pemikiran kita, nggak sampai dieksekusikan, it's okay. Tapi kalau dieksekusikan, percayalah itu tidak akan merubah apapun dan tidak akan membuat rasa sakit kita berkurang. Mungkin ya lega untuk saat itu. Tapi lega di situ sifatnya apa? Kosong. Kenapa kosong? Karena emosi yang kita munculkan dari proses kita untuk membalas itu adalah emosi-emosi yang datang dari rasa sakit. Dan itu tidak menyelesaikan semuanya. Dan itu tidak membuat kita benar-benar membaik perasaannya. Karena yang hadir adalah emosi dari rasa sakit. Sedangkan harapan kita itu kan kembali tenang, kembali bahagia, kembali bisa, ya paling enggak baik-baik saja lagi lah gitu, meskipun nggak harus dengan rasa sakit. Tapi ketika kita membalas, kepuasan itu timbul dari rasa sakit, timbul dari kekecewaan, kesedihan, amarah, dan lain sebagainya. Dan itu tidak mengarahkan kita pada ketenangan yang sebenarnya kita inginkan gitu. Ketika kita disakiti, percayalah, yang paling banget kita butuhkan sebenarnya di momentum itu adalah ketenangan. Ingin banget ada yang menenangkan kayak oke kamu sedang merasa sakit sesakit itu gitu kan kayak pengen ada yang ngepuk-puk aja sebenarnya pengen ada yang ngasih betadine ada yang nambah lukanya sebenarnya itu ketika kita disakitin dalam bentuk apapun ya sebenarnya kita inginkan itu tuh sebenarnya tapi karena seringkali rasa sakitnya yang kita rasakan itu tidak terbendung atau mungkin intensitasnya cukup besar dan kita tidak siap untuk menghadapi rasa sakit itu, itulah yang akhirnya membuat kita kemana-mana gitu. Responnya, reaksinya atas rasa sakit yang pernah dibuat oleh orang lain, entah itu secara lisan maupun secara sikap atau tindakan mereka. Kemudian tidak lagi mendoakan keburukan. Ini pasti ya setiap dari kita kalau misal udah sakit hati banget gitu kan, bacain aljabar kepada orang tersebut gitu kan atau eh, meniatkan untuk menyebut namanya gitu kan ilahi siapa gitu kan kayak ya sudah untuk mendoakan hal seperti itu gitu sebenarnya it's okay sekali kalau memang dirasa dengan hal tersebut bisa membuat kita merasa tenang it's okay cuma sadar nggak kalau kita sedang berdoa ya kita berdoa itu sebenarnya juga sedang tidak hanya berkomunikasi sama Allah tapi juga berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kenapa mengulang doa yang sama terus-menerus itu memperbesar peluang kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan? Karena selain kita berharap sama Allah, selain kita minta sama Allah, kita juga lagi ngajak diri kita, ngajak alam bawah sadar kita untuk bergerak menuju ke sana. Nah, bayangin ketika kita berdoa, kemudian yang kita doain itu nama orang itu terus gitu ya. Kita sebut nama orang itu terus karena kita sakit hati banget nih, karena kita sakit hati banget dengan kejadian itu gitu kan. Kita doain dia, kita nyebut terus namanya gitu ya apapun pembalasannya Allah, keadilan Allah itu tetap bekerja.
Tapi tanpa kita sadari, kita sedang merekam nama itu terus-menerus di alam bawah sadar kita. Kita menyimpan itu ke dalam alam bawah sadar kita dan kita memberikan space khusus di dalam hati kita untuk orang yang jelas-jelas udah nyakitin kita. Mau sampai kapan kayak gitu? Kan di situ konteksnya. Jadi daripada kita mendoakan keburukan atau menyebutkan namanya dia dalam doa supaya dia dapat keadilan dan lain sebagainya, lebih baik kita berdoa supaya Allah membawa kita pada takdir yang lebih baik. Allah berikan kita rezeki yang lebih berlimpah. Allah datangkan kita orang-orang baik, pengganti dari orang-orang yang pernah zalim sama kita dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan lainnya. Karena ketika kita mengucap, itu kan terdengar telinga kita, terekam oleh otak kita, tersimpan di alam bawah sadar kita. Dan itu terus-menerus seperti itu. Kalau doanya nyebut nama orang yang nyakitin kita terus, otomatis kan otak kita kan nyimpen nama dia terus. Mau sampai kapan nyimpen nama itu benar-benar sampai kita simpen terus dalam diri kita gitu. Padahal orang itu udah jelas-jelas nyakitin kita, udah jelas-jelas dolim sama kita gitu. Jadi keadilan Allah tetap bekerja kok. Meskipun kita tidak harus mendawamkan nama itu terus-menerus gitu, supaya Allah berikan keburukan dan lain sebagainya. Tanpa harus kita seperti itu pun keadilan Allah tetap bekerja dengan cara terbaik yang Allah sudah siapkan gitu. Dan bisa tenang walau tidak dekat. Jadi kadang kita kan masih ada ngerasa bersalah atau nggak enak ya ketika kita berusaha untuk menjaga boundaries dengan seseorang gitu kan. Kemudian kita ngerasa kayak, aduh, ini baik nggak ya sebenarnya gitu. Nah, ketika kita sudah merasa tenang dan nggak overthinking, nggak kepikiran ketika kita sedang menjaga jarak, artinya kita sudah mulai menyadari batasan yang sehat itu. Tidak merasa bersalah karena menjaga jarak, tidak perlu pembuktian dari orang lain. Karena pada akhirnya ketenangan kita, kebahagiaan kita itu jauh lebih dari cukup dibandingkan pengakuan dari orang lain, dibandingkan eh, pujian atau validasi orang lain untuk menyatakan, oh kamu udah maafin dia ya, oh kamu sudah ini. Itu semua nggak penting karena yang penting ketenangan hidup kita, kenyamanan diri kita sendiri itu sudah menjadi indikator kalau memang kita ya sudah memberikan batasan yang sehat. Di mana kita sudah merasa tenang dengan keputusan yang kita ambil, disitulah kita sudah aman dan bisa memaafkan seseorang dengan batasan yang sehat. Next, Min Ai. Oke, tanda memaafkan yang belum sehat. Yang pertama, memaksa diri dekat padahal belum aman gitu ya, karena kita masih nggak enak atau mungkin masih di khawatir dengan omongan orang lain gitu. Kamu kok tiba-tiba jaga jarak sama dia? Kamu kenapa? Gini-gini gitu. Karena ada omongan orang lain yang bikin kita takut atau mungkin ngerasa kayak nggak enak. Akhirnya kita berusaha untuk memaksakan diri akan baik-baik saja. Terus ya udah deket lagi aja deh. Mungkin nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah deket lagi masih sakit, masih keinget gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke rasa sakit itu, mengorbankan diri demi terlihat ikhlas. Kayak itu tadi ya, kita memaksakan diri untuk apa namanya terlihat baik-baik saja, padahal ya sebenarnya masih masih kerasa sakit dengan apa yang mereka lakukan. Menyebut memaafkan tapi masih penuh ledakan emosi. Ledakan emosi di sini dalam konteks amarah untuk dendam dan melakukan hal yang sama gitu. Tapi kalau emosi-emosi itu masih terkandung dalam kesedihan, kekecewaan, sesekali amarah, tapi nggak sampai membuat kita ingin melakukan sesuatu hal yang merugikan, itu nggak apa-apa banget. Karena proses memaafkan itu proses yang panjang, teman-teman. Bukan yang satu hari, 2 hari, terus kita bisa memaafkan seseorang, nggak. Proses memaafkan itu adalah proses yang panjang. Jadi nggak apa-apa sekali kalau misal sekarang masih sesekali keinget dan ngerasa sedih, ngerasa sakit, pengen marah, dan lain sebagainya. Dan itu tidak menggugurkan niatan kita untuk memaafkan seseorang. Dan yang terakhir adalah boundaries dilanggar berulang. Kita sudah menetapkan batasan itu, kita sudah menyalakan lagi pagar apa namanya batas kita atas apa yang orang lain lakukan, kemudian karena ngerasa nggak enak, karena masih sayang, karena masih peduli, karena masih kepikiran sama dia, khawatir sama dia dan lain sebagainya. Akhirnya kita buka dikit-dikit sendiri sih batasnya ini untuk make sure bahwa apakah dia nggak apa-apa ya, apakah dia nanti malah makin hancur ya kalau udah aku jauhin. Sedangkan diri kita sebenarnya sekarang lagi hancur juga nih gitu loh. Tapi karena tiba-tiba kepikiran dan khawatir dia kenapa-kenapa, akhirnya kita membuka sedikit demi sedikit gerbangnya untuk sebenarnya cuma ngintip aja, tapi ngintipnya saking penasarannya kayak berusaha untuk membuka kembali gerbangnya dan ujung-ujungnya akhirnya ya kita kembali pada rasa sakit itu gitu. Karena kita masih belum sepenuhnya utuh, membaik dan sembuh gitu. Next, Min Ai.
Oke, langkah praktisnya untuk tahap-tahapan yang bisa kita lakukan untuk memberikan boundaries, batasan ya, ketika kita ingin memaafkan seseorang, yang pertama adalah akui lukanya. Akui bahwa memang kita lagi disakitin, akui kita dapat perlakuan yang nggak baik, akui bahwa memang aku lagi dizolimi dan lain sebagainya. Akui itu. Dan nggak apa-apa sekali kalau memang dalam diri kita sekarang adalah ya merasakan ini. Kita sedang disakiti, kita sedang mendapatkan perlakuan nggak baik, it's okay. Yang bikin kita sulit memaafkan itu sebenarnya bukan karena rasa sakitnya, tapi karena kita nggak mau ada kejadian ini dalam hidup kita. Dan setelah kita menyadari bahwa memang ada kejadian ini dan ini yang terbaik buat dari Allah untuk kita saat ini, kita akui, kita izinkan, insya Allah pelan-pelan proses pemaafan itu lebih mudah. Kemudian lepaskan dendamnya, kita sudah selesai dengan hal-hal yang menyakiti, karena seperti yang kita bahas tadi ya, kalau kita berbicara tentang dendam, artinya ada kepuasan tapi dari emosi yang nggak sehat, dari emosi yang isinya luka, dan itu tidak menenangkan. Kemudian tentukan batasannya, ambil sikap atau tindakan yang itu dengan tegas kita lakukan terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Apapun bentuk ketegasannya. Di awal memang rasanya kayak, kok aku kayaknya tega banget ya gitu. Dan ragu gitu, kayak mau ngelakuin ini too much nggak ya gitu. Ini lebay nggak ya, ini kayaknya berlebihan nggak ya, kayak gini dan lain sebagainya. Di awal terus kita ada pikiran seperti itu ketika kita ingin dengan tegas memberikan batasan terhadap orang-orang yang pernah nyakitin kita. Di awal itu pasti ada perasaan kayak gitu. Itu wajar sekali, teman-teman. Tapi bukan berarti dari perasaan itu kemudian kita tidak ingin melakukannya gitu. Kita bisa untuk terus melakukannya dan itu bukan berarti kita memutus silaturahmi atau mungkin kita benar-benar sejahat itu dan lain sebagainya. No, itu berbeda konteks. Kemudian komunikasikan seperlunya. Jadi kalau memang ada pembahasan yang urgent atau sesuatu hal yang memang perlu dibahas dengan penting atau apapun, boleh dibahas. Tapi yang basa-basi dan lain sebagainya cukup dulu, enggak dulu gitu, skip dulu. Konsisten pada batas. Semakin kita konsisten dengan batas, semakin kita akan melihat segala sesuatu hal itu dengan lebih jelas, lebih clear. Karena ya teman-teman, ketahuilah batasan yang kita buat itu sebenarnya cara kita untuk bisa melihat segala sesuatu itu dari perspektif yang lebih luas. Kalau kita apa ya, bertahan dengan sesuatu hal yang itu jelas-jelas menyakitkan gitu ya, karena kita entah nggak enak, terus kita sayang dengan sesuatu hal yang sudah lama bersama dan lain sebagainya, apapun itu bentuknya, karena kita masih bersinggungan dengan hal tersebut gitu ya, kita masih menyatu dengan hal tersebut, kita nggak bisa melihat sesuatu hal dengan perspektif yang lebih luas gitu. Tapi ketika kita sudah benar-benar clear menentukan batasan, kita sudah jelas ini tuh sampai mana harusnya gitu. Kita kan bisa lebih tinggi melihat sesuatu kayak, oh ternyata memang dia seperti ini sih. Wajar sih kalau dia nyakitin karena dia emang kayak gini dan lain sebagainya. Dan kita jadi lebih aware dengan alasan kenapa seseorang menyakiti kita. Kita jadi tahu kenapa dia bersikap itu sama kita sekarang gitu. Itu hasil kalau kita bisa menentukan batasan yang sehat. Tapi selama kita masih belum bisa menentukan batasan yang sehat, kita akan melihat apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah keniscayaan yang memang, oh ya memang aku pantas digituin gitu. Atau mungkin itu malah jadi sesuatu hal yang, oh mungkin dia hilaf dan lain sebagainya. Hilaf itu hanya satu kali, mentok dua kali. Kalau sudah berulang kali itu adalah kebiasaan, itu sudah karakter gitu kan. Dan yang terakhir adalah serahkan sisanya pada Allah, karena sebaik-baiknya apa ya istilahnya, penenang kita, penguat kita, yang memudahkan kita dan apapun itu perjalanan hidup kita ya cuma Allah gitu. Jadi kalau memang dirasa kita sudah mengikhtiarkan semuanya tapi masih sulit dan masih butuh proses dan lain sebagainya, kita minta bantuannya Allah, kita serahkan sama Allah supaya Allah permudah, Allah bantu, Allah temani gitu. Next Min Ai. Nah, ini kata afirmasi, kalimat afirmasi yang mungkin bisa teman-teman pegang sehari-hari untuk memberikan closure ke diri kita sendiri gitu ya. Kalau tanpa harus menunggu mereka atau siapapun itu memberikan closure atas apa yang mereka lakukan gitu ya. Kita berikan penutupan itu untuk diri kita sendiri. Aku memaafkanmu, tapi aku juga menjaga diriku. Dan Allah mencintai keduanya. Allah mencintai hambanya yang pemaaf, tapi Allah juga mencintai hambanya yang menjaga amanah dirinya untuk tetap sehat secara fisik dan psikis. Dan aku memilih untuk melakukan hal tersebut dengan sadar. Gitu. Next, Minai.
Oke, alhamdulillah. Thank you. Kamu aman di sini, kamu tumbuh di sini, kamu layak dicintai di sini. Terima kasih sudah hadir dan jujur. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Oke, aku kembalikan ke Min Ai untuk kemudian kita main game. Sebelumnya, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan sampai habis. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah dalam pengucapan atau penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Kak Yunda ini yang sudah memberikan materinya hari ini ya. Gimana nih teman-teman semua hari ini ada yang mungkin mau ditanyakan, tapi sebelum masuk ke sesi Q&A, kita keep dulu ya untuk Kak Mi, mungkin nanti setelah third order ini ya Kak. Atau mungkin Kak Mi ini boleh nanti pertama banget ya mengawali third ordernya. Eh, Oke, boleh, boleh mungkin ya, Min Ai, kita mulai sekarang. Teman-teman semua lagi pada on kan ya ini, karena kita akan main terus order dan setiap orang harus apa ya harus pilih ya satu pertanyaan. Kalau misalnya nggak bisa on mic, bisa eh, di komen aja pertanyaannya ya. Gimana ini seru gak materi ketiga hari ini buat teman-teman yang baru join TikTok mungkin ada yang mau menyampaikan ya materi kita hari ini gimana dan juga mungkin first impression kalian di TikTok kayak gimana boleh dong coba di komen ya biar gak ngantuk karena udah mau jam-jam tidur nih takutnya kalian ketiduran ya. Oke mungkin aku share dulu ya pertanyaannya jadi kalian bisa sambil baca-baca juga. Kalian mau pilih food atau date? Kalau di pekan kemarin tuh lebih banyaknya pilih yang dare ya. Tapi kita coba lihat nih di pekan ini lebih banyak fruit atau dare. Nah, ini Nia udah kirim ya teman-teman pertanyaannya. Jadi kalian bisa coba baca-baca dulu. Mau pilih yang mana, fruit atau dare. Dan kalian cuman bisa pilih satu pertanyaan aja. Jadi kalau kalian pilih fruit berarti kalian bisa pilih pertanyaannya dari 1 sampai 5. Misalnya, pertanyaan kelima gitu, apa ketakutan terbesarmu saat memulai menjaga batas? Dan sebaliknya juga, kalau kalian pilih yang D, berarti kalian juga pilih satu pertanyaan. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya, teman-teman. Kira-kira siapa dulu nih? Karena semuanya tuh harus coba ya satu pertanyaan aja. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A. Oke, mana nih? Sudah di-spin, Min Ai? Let's go. Oke, jadi nanti ini, nah ini kan misal ada yang pilih namanya Kak Adha. Nah, Kak Adha, kita spin lagi, dapat truth or dare. Hmm, Kita pilih, kita lihat. Oke, ternyata dapat truth. Nah, di kolom chat itu sudah disediakan truth dan dare-nya. Silahkan Kak Adha pilih untuk truth-nya mau nomor 1 sampai 5, mau pilih nomor berapa. Gitu untuk aturan mainnya. Oke, Kak ada lagi on nggak? Kak ada. Hmm, oke, aku mau nomor 5. Nomor 5 yang terakhir. Apa ketakutan terbesarmu saat mulai menjaga batas? Oke, boleh coba unmute ya, Kak Adha. Hmm. Silakan on mic ke Adha untuk apa ketakutan terbesarmu saat mulai menjaga batas. Boleh disampaikan. Kakaknya mau unmute atau mau di komen aja?
mungkin Kak Adhanya mau di komen ya, Teh. Jadi mungkin kita sambil nunggu Kak Adha ketik pertanyaannya, jawabannya, kita boleh coba spin lagi mungkin ya, Teh. Oke, kita lanjut lagi ya untuk orang kedua setelah Kak Adha. Jadi sambil nunggu Kak Adha mungkin mau tulis di komen. Kira-kira Oke, siapa Kak nih Hadi, yang tunggu di kolom harus chatnya ya untuk jawaban dari nomor 5-nya. ya betul. Nanti kalau udah selesai boleh langsung send ya Kak Adha. Selanjutnya Kak Hatni. Kak Hatni lagi on, lagi on. Halo Kak Hatni. Nah, gimana nih? Kak Hatni truth atau dare? Oke ya. Terus yang kedua Kak Hatni, aku sambil tulis juga ya. Yang Kak Hatni truth. Nanti kalau Kak Hatni nggak bisa on mic, nanti boleh itu ya, boleh saya Kak Adha juga nanti di share eh, mau nomor berapa ya di grupnya. Kita lanjut lagi ya, Min Ai ke yang ketiga. Kira-kira siapa nih? Semuanya harus coba ya teman-teman. Yang ketiga Kak Elia ya. Oke, siap-siap ya Kak Elia. Terus atau dare nih? Hmm. Kak Elia dare ya. Nanti bisa Let's tulis ya go, Kak pakai Elia. pertanyaan. Oke, Kak Mau Elinya pilih lagi nomor on berapa? nggak? Dengar, dengar, dengar. Oh, oke, oke. Oke, boleh silakan Kak Elia mau dare yang nomor berapa Kak? Yang menilah ya, kasih kira boleh Kak Elia. Belum Mau ada dare yang nomor suaranya berapa? Kak. Di aku belum ada suaranya Kak. Di Iya, yang lain gimana? suaranya juga belum keluar, Kak Elia. Tapi sudah on mic sih. Iya, coba dibuka lagi ya Kak, mic-nya. Oke, nomor 4. Nomor Tulis. 4. Oke. Tulis satu hal yang tidak akan kamu toleransi lagi tanpa penjelasan. Oke, Kak Elia mau unmute atau mau share di komen ini ya, jawabannya? Oke. Katanya tulis satu hal yang tidak akan kamu toleransi lagi, penindasan. Oke, 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 terima oke. kasih Kak Elia. Terima kasih Terima Kak kasih Atha ya Kak sudah Elia. memberikan jawabannya. Ya, kita coba bacain ya pertanyaan jawaban dari Kak Adha tadi truth ya, truth yang kelima. Apa ketakutan terbesarmu saat mulai menjaga batas? Ketakutan terbesar aku saat mulai menjaga batas sama seseorang yang menyakiti aku adalah takut balik menyakiti orang tersebut. Dan pastinya akan membuat diri aku jadi gak ngerasa nyaman akan hal itu. Oke, Kak Adha, terima kasih banyak ya untuk apa challenge-nya. Kalau ada pertanyaan, boleh setelah ini ya, Kak Adha dipersiapkan dulu pertanyaannya. Dan
Selanjutnya tadi tuh Kak Hatmi ya. Kak Hatmi boleh coba on mic. Kalau lagi on, kalau nggak bisa on mic, boleh coba di komen juga ya Kak Hatmi. Kita lanjut lagi ya. Tadi Kak Elia juga udah, terus Kak Daha udah. Selanjutnya nih yang keempat ya. Sambil nunggu Kak Hatmi mungkin lagi siapin jawabannya. Jadi kita ke yang empat dulu. Ke Kak Mi. Kak Mi yang tadi Raisen ya. Boleh Kak Mi, boleh coba Mi. Iya, siap. Kak Mi, boleh lagi on nggak Kak Mi? Oke, langsung dijawab Terus sekarang aja. ya. Langsung dijawab sekarang aja. Oke, boleh Kak Mi, silahkan. Ya, pilih 5. Jawabannya kehilangan. Oke, sebentar. Benar, benar, Oke. benar. Terima Oke, kasih. kami. Ya, terima kasih kami. Kalau ada pertanyaan boleh setelah ini ya, Kak. Baik. Selanjutnya, siapa lagi nih? Yang belum berarti berapa orang ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima lagi ya, teman-teman. Sama Kak Hatmi ya, tadi jadi 6 orang. Setelah itu, siapa ya? Kak, siapa nih? Boleh lanjut ya, Mi Ai. Belum di-spin, Kak? Iya, Kak. Oke. Kak Des. Kak Des ya. Kak Desi. Des nggak tuh? Tipe Kak Desi dengan Oh ya, dernya. Kak Desi. Boleh, Oke, Kak Desi. aku Der ya. pilih ya nomor 3. Oke, Ini boleh. praktek Silahkan sendiri. tunjukkan. Yes. Ambil nafas 3 kali. Tarik nafas, hembuskan 3 kali. Kemudian katakan, aku tidak jahat karena menjaga batas. Yuk. Aku tidak jahat karena menjaga batas. Yes. Oke. Terima kasih, Kak Desi. Lanjut, Minai. Ya, oke. Kak kita dengan dernya. Mau nomor berapa dernya, Kak? Mana nih Kak Gita nih? Kak Gita masih eh Kak Hatni masih belum ya? Boleh tulis di kolom chat ya, Kak. Kak Hatni sama Kak Gita. Oke, boleh di-spin lagi Min Ai sambil nunggu. Oke, ada siapa? Kak Betty dengan truth-nya. Ya, aku mau pilih yang nomor 3. Oke, silakan. Langsung dijawab sekarang. Boleh, boleh. Oke, aku baca dulu. Kalau kamu kepengen satu satu batas apa yang ingin kamu pasang lebih awal? Eh, saya ingin memberikan batasan pada hal-hal yang di luar kendali saya. Ih, Gitu. Masya Allah. Keren, keren, keren. Masya Allah. Terima Terima kasih, kasih, Kak Kak Desi. Betty.
Sama-sama. Lanjut Min Ai. Tinggal 2 orang lagi ya. Berarti Kak Rani sama Kak Citra. Tinggal siapa nih? Kayaknya Kak Citra ya. Tapi Kak Citra katanya mau terakhir. Jadi mungkin boleh ya Kak Rani dulu. Kak Citra terus ya. Tapi sebelum Kak Citra berarti ke Kak Rani dulu. Kalau Kak Rani terus atau Der? Boleh coba di ini lagi ya. Boleh Kak Ratni langsung di spin aja untuk sambil nunggu Kak Citra. Oh ya, oke. Kak Rani di spinin. Ngapain namanya di spin? Terus ordernya aja. Pilih berarti. Iya, boleh Kak Oke, Citra. Boleh dernya. ditulis ya. Mau pilih apa dernya Kak Der. Rani? Ayo Kak Rani Der lagi ya hari ini. Boleh mau yang mana nih Kak? Kayaknya nomor 2 sih Kak Ayum. Tulis satu situasi Oke, di mana kamu akan menjaga jarak sehat mulai hari ini. Kayaknya oke boleh. harus menutup komunikasi lagi, menutup lagi gitu. Karena kemarin tuh udah coba sih Kak Ayum mencoba. Ternyata ketika dicoba awalnya tetap sesuai dengan yang Kak Ayum bilang, di awal itu tuh ya biasa aja, tapi 2 jam, 3 jam ke selanjutnya itu kayaknya situasinya udah beda di hati, di pikiran gitu kan Kak Ayum. Jadi yang ya kayaknya memang belum sih, belum bisa membuka borders yang terlalu banyak gitu ya, terlalu ini gitu. Walaupun ya udah cukup lama ya Kak Ayu, maksudnya itu udah 3 tahun tapi kayaknya masih rasanya tuh masih ada gitu aja. Oke Kak Ayu, makasih. Allah, terima kasih Kak Rani. Terima kasih Kak Rani. Selanjutnya berarti tinggal Kak Hatmi, Kak Gita sama Kak Citra ya. Boleh nih sambil nunggu teman-teman Kak Hatmi, Kak Gita sama Kak Citra. Mungkin sejauh ini setelah kita mendengarkan materi hari ini ya, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau share pengalaman pribadi teman-teman. Boleh banget, feel free banget ya. Mungkin Kak Ni yang tadi sudah raise hand-nya atau Kak Betty boleh silakan sudah on chat. Iya, siapa dulu nih? Ayo, siapa dulu? Silakan dulu. Dipersilakan siapa? Oke, setelah ini ya Kak Betty. Boleh Boleh Kak Mi. silakan Kak Mi Ni. ini Oke, siapa namanya ini? Mela. Oh Kak Mela, oke. Oke, izin off-cam ya. It's Eh, okay, salam kenal. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Materinya cukup menarik ya dan kayaknya lagi relate banget nih sama kehidupan sekarang. Jadi yang tadi dijelaskan kan mengenai memaafkan ya gitu. Sebenarnya kalau coba untuk memaafkan itu udah gitu. Tapi apa namanya masih merasakan seperti kayak tidak menerima apa yang terjadi gitu. Nah sebenarnya memang saya nggak tahu ya apakah memang ini bawaan pribadi karakter ataukah memang secara umum psikologis itu terjadi seperti ini gitu. Jadi kayak ketika kita menerima ketika kita mengalami suatu kejadian namun kejadian itu dijelaskan oleh orang lain tidak sesuai dengan faktanya, kita itu merasa tidak menerima kenapa dia tidak berkata jujur, bahasanya seperti itu. Padahal bahasanya gini, kita itu sebenarnya sudah tahu faktanya seperti apa gitu. Tapi ketika kita mengkonfirmasi kepada orang yang bersangkutan, dalam artian seolah-olah kita tidak tahu nih gitu. Padahal kita tahu nih jawabannya apa gitu. Bukan jawabannya, kita tahu yang apa namanya, yang terjadi sebenarnya itu apa gitu. Tapi kita pengen lihat aja kejujuran seorang tersebut gitu. Nah, ketika menanyakan seorang ini itu dia tidak menjawab saya fakta gitu. Bilangnya enggak, padahal iya misalnya kayak gitu. Nah, terus udah gitu karena dia tidak menjawab sesuai dengan fakta, kita tuh merasa kayak tidak puas gitu dengan jawabannya, kayak kenapa kamu tidak jawab jujur aja gitu, padahal dengan jawab jujur tuh udah akan selesai gitu. Nah karena hal-hal kayak gitu yang kayak
masih apa ya mengganjal di dalam diri itu untuk terus mencari jawabannya sampai dia mau berkata jujur gitu. Nah, singkat cerita, akhirnya menemukan cara gimana caranya dia jujur lah gitu. Menemukan cara dia jujur dan akhirnya sudahlah saya bilang lah, oh begini 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 gitu. Terus yang bersangkutan malah bilang, ya udah tahu saya bohong, kenapa emang kenapa gitu. Makin nyebelin juga gitu kan. Kayak gitu. Bukannya apa mengakui kesalahan, tapi malah kayak gitu gitu. Nah, mungkin itu di satu apa namanya di satu permasalahan ya. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang tidak jujur. Nah, eh, itu mungkin salah satu yang membuat belum bisa eh, melupakan plus memaafkan. Kalau memaafkan mungkin sudah mencoba ya, tapi kalau melupakan belum bisa gitu karena ada kepuasan tersendiri, ada hal yang belum terpuaskan di dalam diri gitu. Karena yang itu tadi tidak terjawab eh, fakta yang dia keluarkan dari eh, mulutnya sendiri lah bahasanya seperti mungkin gitu dulu. Semoga nanti ada nyambung dari jawabannya. Atau nuhun Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Kak Mela. Jadi emang wajar kok. Yang pertama karena memang ini kita nggak membahas gender ya, tapi memang fitrahnya Allah itu memberikan manusia, khususnya perempuan ya, perempuan itu kan dengan kepekaan perasaan gitu. Dan ya mungkin itu juga yang dijadikan bagian dari kelebihan kita para perempuan untuk lebih peka dan mudah notice dengan hal-hal yang apa ya, yang nggak biasa gitu loh. Maksudnya memang itu kelebihan yang Allah berikan ke kita gitu. Jadi makanya nggak heran kalau misal kita tuh sering notice dengan kenyataan-kenyataan yang tiba-tiba ya kita tahu dengan sesuatu hal gitu. Meskipun faktanya seperti itu, seperti yang mungkin kita rasakan dan sudah kita validasi juga kenyataan pastinya gitu kan. Sudah kita saksikan, kita tahu. Pokoknya intinya kita sudah tahu kenyataan gitu. Tapi ternyata qadarullah ada orang yang menyembunyikan. Dan eh, kadang kita sudah tahu tapi pengen make sure dan pengen memastikan bahwa dia ini beneran jujur enggak sih gitu kan. Tapi ternyata faktanya dia berbohong gitu. Dan ada perasaan nggak terima itu adalah perasaan yang normal kok sebagai manusia gitu. Jadi bukan karena Kak Mela apa ya berlebihan atau mungkin kayak gimana enggak gitu. Karena memang em, dengan catatan ketika kita sudah tahu bahwa memang itu adalah sebuah kebohongan, ya sudah kita cukup jadikan itu sebagai apa ya sebuah notice gitu. Maksudnya kayak sebuah underline bahwa ada satu kebohongan yang pernah dia lakukan gitu. At the end ya sudah, berarti ini menjadi sesuatu hal yang kita garis bawahi sekali bahwa dia ada ketidakjujuran dalam hal ini gitu. Dan perasaan Kak Mela nggak apa ya nggak terima dan nggak puas dengan kebohongan itu tuh adalah perasaan yang wajar karena memang ada bagian diri kita yang sebenarnya apa ya dikatakan butuh divalidasi, sebenarnya nggak butuh validasi juga sih, tapi lebih ke ego kita itu, bagian diri kita yang berperan sebagai ego itu yang dia akan menuntut kebenaran sesungguhnya dan apa ya istilahnya memastikan buat lawan bicara kita tuh mengatakan ini sejujurnya gitu. Dan itu adalah hal yang wajar, hal yang normal gitu. Yang penting itu tadi kita tidak memaksa dan kalau sudah tahu ya sudah oh ya cukup tahu saja gitu. At the end selama kita sudah memberikan closure dengan hal itu untuk diri kita nih ya, untuk diri kita. Jadi kita nggak menuntut dia untuk kenapa sih kamu harus berbohong gitu atau mungkin padahal aku udah tahu kenapa sih kamu harus bohong. Terus kalaupun sudah tahu kenapa kamu harus melakukan hal itu gitu kalau misal kita sudah jujur ya dianya sudah jujur, kenapa sih harus melakukan hal itu? Selama kita tidak terus mengejar hal itu kepada yang bersangkutan, itu it's okay gitu. Yang penting kita sudah memberikan batasan normal kayak, oh ya sudah cukup tahu saja, berarti kamu pernah berbohong gitu. Itu sudah salah satu bentuk boundary sebenarnya. Tapi kalau kita masih terus mengejar gitu kan, ya itu artinya kita sedang membuat capek ke diri kita sendiri atas sesuatu hal yang di luar kendali kita. Karena kan apa yang dia lakukan, ketidakjujuran dia itu adalah hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Semakin kita kejar, semakin kita capek, semakin kita nggak dapetin apa-apa selain ya ketidakjelasan dan sesuatu hal yang ingin dia tutupin gitu. Maksudnya kayak ya sesuatu hal yang memang pengen orang lain bawa aja gitu dan kita nggak ada kendali untuk hal itu gitu. Jadi selama Kak Mela bisa memberikan closure dan memberikan ketegasan bahwa oh ya ternyata kamu bohong, oh ya cukup tahu aja sih gitu kayak ya sudah gitu, itu artinya sudah memberikan closure dan batasan
untuk diri Kak Mela dengan sehat, dengan kesadaran penuh gitu. Tapi kalau mengejar sesuatu hal yang di luar kendali, karena itu kan sesuatu di luar kendali kita ya. Tapi kalau masih terus mengejar, nah itu akan sangat melelahkan. Dan apa yang Kak Mela rasakan sekarang itu adalah hal yang normalnya manusia kok, Kak, untuk perasaan seperti itu. Mungkin itu jawabannya, semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Mela. Iya, apa namanya? Tapi memang apa ya, kondisi sekarang tuh memang mungkin lagi di posisi itu Kak. Jadi memang terus dikejar gitu sampai Ya, aja oke, gitu. oke. Jadi pas, saya nggak tahu ya, apa namanya, gimana sih gitu caranya supaya kayak, oh ketika kita mengetahui fakta seperti itu ya udah kita cukup sampai di situ aja, nggak perlu yang dikejar sampai kepuasan kita, ego kita itu terpenuhi. Nah, belum sampai di titik itu tuh Kak. Nah, gimana sih Oke. sebenarnya cara supaya kayak udah tau gitu ya udah stop, selesai gitu. Nah, mungkin tadi nyambung juga sama yang tadi truth or dare juga kan. Tadi saya jawab gitu. Hmm. Gitu yang membuat ketakutan kita ketika sudah mencoba untuk mengikhlaskan atau apa gitu kata jawabnya. Terus jawaban saya adalah kehilangan anak. Karena mungkin itu juga gitu. Jadi ketika Oke. saya merasa kayak oh ya udahlah, cukup tahu terus menjauh misalnya kayak gitu ya. Tapi ada Hmm. perasaan saya ada takut kehilangan, takut ya itulah gitu. Karena ada apa ya istilahnya mungkin sebelumnya hubungannya baik. Ya istilahnya Hmm. siapa sih yang berhubungan baik dengan orang kayak gitu. Tapi ketika itu hilang, pasti ada perasaan kayak, oh takut saya tidak bisa bertemu dengan orang yang seperti ini lagi atau kayak apa namanya teman yang seperti itu lagi kayak gitu. Oke, Gitu. oke. Sekarang kalau boleh tanya, kalau misal Kak Mela sudah mendapatkan jawabannya dan ternyata jawabannya itu memang tidak jujur, apa yang Kak Mela rasakan? Kesel sih. Kesal. Oke. Kesal itu, dan itu kalau misal dilakukan hanya sekali, it's okay. Tapi kalau barangkali itu dilakukan berulang kali, bagaimana? Dan apa yang Kak Mela harapkan dari jawaban itu? Kalau mencoba mengenali diri sendiri ya Kak gitu. Jadi memang setiap ada momen seperti itu pasti akan selalu dicari jawabannya sampai yang fak yang benernya itu kejawab lah sama keduanya gitu. Nah tapi Mm-mm. kalau misalnya apa namanya sudah terjawab, oh misalnya orang lain ini mengakui kesalahan gitu, ada kepuasan tersendiri. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Cukup sampai di situ aja sebenarnya Mm-mm. sesimpel itu Kak gitu. Hmm. Gitu Kak. Oke, oke. Dan menjadi PR ya untuk eh, kepuasannya tuh di titik mana gitu ya. Maksudnya Iya mau sampai betul kapan dan di betul. titik apa. It's okay. Nanti pada akhirnya akan ada di titik tertentu, Kak Mela akan menyadari bahwa oh ini memang sudah cukup sih sepertinya aku untuk mengejar sesuatu hal yang apa ya istilahnya di luar kendaliku gitu. Untuk sekarang mungkin memang Kak Mela masih tanda kutip penasaran mungkin ya, penasaran dan pengen memastikan bahwa jawabannya sesungguhnya tuh seperti apa, kenapa dia harus seperti itu dan lain sebagainya gitu. Untuk saat ini mungkin Kak Mela seperti itu, it's okay. Tapi nanti pada akhirnya akan ada titik di mana Kak Mela akan dengan sadar sendiri gitu bahwa memang oh ya cukup tahu sih. Karena itu adalah sesuatu hal yang melelahkan ketika kita me, apa ya istilahnya mengejar sesuatu hal yang di luar kendali kita dan itu nggak hanya sekali gitu. Jadi sebelum di titik Kak Mela benar-benar capek dengan hal itu, Kak Mela akan terus mengejar dan mempertanyakan. Dan mungkin inilah proses pembelajaran Kak Mela untuk sekarang, gitu. Jadi it's Tapi okay. ada tapi ada nggak sih Kak kayak apakah itu hanya tinggal menunggu waktu saja gitu atau eh, ada yang perlu kita lakukan juga sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya Ada. menunggu waktu memang nggak tahu kapan gitu. Karena kalau misalnya Hmm. bicara masalah waktu nih, ini udah hampir setahun juga masih aja begini gitu. Oke, Udah cukup ada lama. caranya untuk mengaktifkan itu, Kak. Mengaktifkan self-awareness dan self-compassion diri kita. Ketika kita fokus dengan hal-hal dalam diri kita, ya, kita akan merasa cukup dengan apapun yang diri kita lakukan tanpa harus mengejar apapun dari orang lain. Jadi eh, sambil menunggu waktu gitu ya, sambil menunggu itu mendapatkan kejelasan atau mungkin kepastian apapun itu bentuknya, arahkan energinya untuk kembali ke diri kita sendiri.
Kita mengaktifkan kembali self-awareness diaktifkan dengan apa? Memaksimalkan self-love. Memperbanyak hal-hal yang membuat kita peduli dengan diri kita, mendengarkan isi hati dan suara kita, melakukan hal yang bikin kita happy. Pokoknya semua energi yang kita berikan untuk seseorang yang kita kejar itu tadi kejelasannya, kita tarik untuk kita berikan ke diri kita sendiri. Karena semakin masif kita mengaktifkan kepedulian dan kesadaran atas diri kita akan semakin tahu batasan yang bisa kita tempuh itu sejauh mana, dan secara otomatis juga pelan-pelan kita akan menyadari bahwa oh ya sudah cukup sih. Karena ketika kita udah mengaktifkan self awareness kita ya, kita tuh akan tahu manusia mana yang membuat tubuh kita aman, manusia mana yang selalu mengaktifkan sinyal ketegangan diri kita gitu. Jadi em, kehidupan kita ini kan sebenarnya harapannya ya, kita hidup di dunia ini tuh kan merasa tenang, tentram gitu ya. Kalau kita eh, dan kadangkala kita bertemu dengan orang-orang yang tanpa kita sadari itu mengaktifkan apa namanya? Kayak sinyal-sinyal waspada dalam diri kita gitu. Waspada di sini konteksnya tidak hanya ketika kita sedang terancam atau apa gitu, tapi ketika kita berusaha untuk mencari validasi, kita berusaha untuk mencari tahu sesuatu hal dari orang lain untuk memastikan bahwa hidup kita penuh, hidup kita aman, kita nggak kosong ketika dia nggak yang gimana-gimana gitu. Intinya hidup kita nggak ditentukan oleh siapapun, tapi ketika kita hidupnya ditentukan oleh tingkah laku seseorang, arah hidup kita, keputusan kita ditentukan oleh respon orang lain, oleh ucapan orang lain, disitulah juga sebenarnya tubuh kita sedang memberikan sinyal bahwa kita sedang tidak aman di kondisi tersebut, gitu. Nah, untuk mengaktifkan itu dengan cara apa? Memperbanyak self-awareness, dengan self-care, self-love, self-compassion, pokoknya yang berkaitan dengan diri sendiri, segala aktivitas untuk perbaikan diri, kebaikan diri, mempercantik diri, memper apapun yang arahnya konteksnya baik buat diri sendiri, itu akan mengaktifkan itu semua Kak Mela pada akhirnya. Dan nanti nggak usah Kak Mela yang mencari, tapi tubuhnya Kak Mela sendiri yang bakal nunjukin keamanan, ketentraman, dan batas cukup mana yang akan membuat Kak Mela tidak lagi mempertanyakan atau mungkin mengejar sesuatu hal yang disembunyikan oleh orang lain. Gitu. Nanti tubuhnya Kak Mela sendiri yang ngebawa. Kalau Kak Mela sudah banyak menyadari atas dirinya Kak Mela sendiri gitu. Oke, Kak, terima kasih. Semoga segera sembuh. Oke, it's okay. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena ya proses kayak gini tuh juga nggak mungkin 1 hari 2 hari berubah ya. Maksudnya kayak tiba-tiba langsung kayak dalam sekejap bisa seperti itu nggak juga gitu. Membutuhkan waktu. It's okay, pelan-pelan. Yang penting kuncinya jangan sampai kita kehilangan banyak hal dalam diri kita hanya untuk mengejar sesuatu hal yang di luar kendali kita. Gitu. Semoga menjawab Kak Mela. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih Kak dan Kak Ayum ya, mewakili pertanyaan pertama di acara ini. Dan selanjutnya nih mungkin tadi Kak Betty ya ada yang mau ditanyakan. Mungkin Kak Betty boleh coba on cam dan on mic lagi. Oke, mungkin pertanyaan saya hampir sama atau mungkin akan melanjutkan karena tadi sudah beberapa dijelaskan tentang cara-cara gimana kita untuk memastikan. Eh, tapi saya lebih ingin bertanya ketika kita sudah tahu caranya tadi sudah dijelaskan kayak self awareness, self love gitu. Tapi kan kadang dalam proses itu kita pasti ada up and down gitu. Kalau lagi up kita bisa happy, bisa gak peduli gitu kan. Ya, ya, Tapi ya. kalau pas down kita merasa apa yang sudah kita lakukan itu kita merasa gagal gitu. Terus untuk kembali sadar itu cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan setelah itu. Yes. Oke. Terima kasih Kak Betty atas pertanyaannya. Ini sih sebenarnya permasalahan sejuta umat ya. Bahkan orang sehebat apapun ketika berusaha untuk memperbaiki diri, mengaktifkan self-awareness, self-care, apapun itu, ya pasti akan naik turun gitu. Karena kita manusia dan hidup kita memang diaturkan itu pasti naik turun. Jangankan diri kita, ujian kita, apapun yang berkaitan dengan hidup kita itu pasti akan naik turun.
Kita akan happy, kita akan sedih, kita akan dapat rezeki, kita akan kehilangan sesuatu. Hidup kita akan seperti itu karena memang disitulah prosesnya kita. Disitulah pembelajaran kita. Nah, pertanyaan gimana ketika kita pas lagi di bawah? Itu untuk naik lagi itu kayaknya susah banget dan bahkan mungkin ketika di titik krusial bawah itu kita ngerasa semua yang kita lakukan kemarin itu gagal, kayak percuma aja dan harus mulai lagi dari nol gitu. Satu fakta yang mungkin tidak kita sadari ya, bahwa ketika kita sedang di titik di bawah, maksudnya ketika kita sedang lagi eh, nggak demotivation, lagi demotivation gitu ya, kita lagi kekurangan motivasi atau mungkin lagi nggak pengen ngapa-ngapain, self care-nya nggak aktif, kemudian ngerasa insecure dan lain sebagainya, percayalah, itu fakta pertama adalah itu tidak menggugurkan ikhtiar kita dan perjuangan kita yang sebelumnya. Ya, jadi perasaan apapun yang hadir ketika kita sedang di kondisi bawah, lagi males, lagi overthinking, lagi pokoknya semua hal negatif lagi datang bersamaan itu tidak menggugurkan bentuk perbaikan kita sebelumnya. Jadi misal di sebelumnya itu kita sudah berjalan sejauh misal kita sudah di tahap kalau skor misal kita sudah nyampe di 60 langkah kita gitu ya, 60% gitu. Kemudian tiba-tiba kita harus jatuh gitu, kayak tiba-tiba malas, kemudian nggak ada motivasi, terus bahkan mungkin kehilangan jati diri dan lain sebagainya gitu. Bukan berarti dari 60 itu kemudian kita jadi 30 skornya, enggak. Bentukan kita tetap 60 itu kok. Bentuk psikis kita, bentuk cara berpikir kita, fisik kita pun itu tetap di 60 itu. Tapi memang kita sedang kondisi di bawah, lagi demotivation, lagi nggak ada semangat, nggak ada pikiran positif sedikit pun, bahkan mungkin untuk sesuatu hal dalam hidup atau apapun itu bentuknya gitu kan. Kemudian cara mengangkatnya kembali gimana? Ingat ketika kita waktu memulai semuanya lagi dari awal. Kalau dari awalnya mungkin kita mulai, kalau sesederhananya, kalau aku misal ya, kalau aku lagi demotivation atau lagi drain banget dan lagi banyak overthinking atau pikiran yang nggak nyaman, yang aku lakukan pertama kali buat ningkatin itu adalah afirmasi. Jujur, afirmasi itu adalah hal yang sangat membantuku untuk mengangkat sedikit demi sedikit energi yang awalnya di bawah gitu. Jadi afirmasinya apa? Ya sesederhana aku ngomong di depan kaca bahwa oke, aku sekarang lagi nggak baik-baik aja. Karena gini, tubuh kita itu kalau pas kita lagi di bawah, entah itu beberapa hari ya misal, karena kan nggak mungkin cuma 1 hari ya, pasti akan memakan beberapa hari. Kayak 2 hari, 3 hari gitu, kayak bener-bener lagi nggak mood ngapa-ngapain, bener-bener pikiran stuck itu gitu. Tubuh kita tuh bakalan ngasih reminding bahwa ini sudah selesai nih istirahatnya. Dan itu adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena kalau misal kita lagi di bawah, artinya tubuh kita tuh ngasih sinyal bahwa memang harus istirahat, harus selesai memikirkan hal-hal yang berat kemarin gitu. Usaha-usaha kita yang sudah sekian 60% ini kan butuh effort nih kita buat mewujudkan 60%. Dan kenapa tiba-tiba demotivation? Ya karena tubuh kita ngasih sinyal buat istirahat. Cukup dulu ya ini sekarang. Makanya kadang ada momentum kadang kita overthinking, kemudian mikir yang enggak dan lain sebagainya, itu bukan karena kita lagi dibikin jelek, enggak, tapi memang tubuh kita tahu caranya bikin kita istirahat, yaitu dengan hal yang kayak gitu memang. Dan kalau kita nggak mengarahkan diri kita ketika lagi di bawah ini, nah kita biasanya akan terhanyut nih, dan pada akhirnya akan bisa-bisa kita ya udah balik ke nol lagi. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa oke, ini tubuhku lagi butuh istirahat memang sih, karena kemarin kayaknya sudah banyak effort yang aku lakukan, banyak kebaikan yang sudah aku berikan buat diriku, dan sekarang memang waktunya istirahat. Oke, aku istirahat dulu, aku memang ya sudah pengen nggak ngapa-ngapain, dan itu oke, itu tidak menggugurkan 60%-ku kok, gitu kan. Terus kemudian, kalau sudah, nanti tubuh kita juga bakal ngasih sinyal bahwa ini kayaknya udah cukup deh kayak gini. Dia akan pelan-pelan melakukan satu kebaikan lagi, satu kebaikan lagi. Dan itu emang dikit-dikit, cimit-cimit, nggak usah memaksa atau berekspektasi buat kayak kamu harus langsung bisa kayak gini lagi nih, harus bisa mencapai ini lagi atau melakukan ini lagi supaya sama seperti ini, enggak. Untuk naik pun juga bertahap pelan-pelan. Tapi pada akhirnya itu akan menyesuaikan dengan hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena tubuh kita sudah menangkap atau menyimpan sesuatu hal yang pernah kita lakukan sebelumnya, hal baik ini yang 60% ini tubuh kita tuh udah ngerekam itu semua. Jadi tinggal kita aktifkan dikit, dia udah otomatis juga bakal ngelakuin itu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita lagi di bawah, itu bukan berarti kita lagi jatuh, kita lemah, atau mungkin kita nggak, apa ya, kita, kalau lemah iman mungkin iya,
Yang penting dalam kondisi lemah iman itu ya kita nggak sampai jauh dari Allah aja sih kuncinya. Selain itu, ya udah kita lebih ke kesadaran, dan kalau sinyal tubuh kita sudah mengaktifkan kayak ini udah nggak baik nih, kayaknya udah selesai, udah cukup nih aku mikir-mikir kayak gini, mulai bergerak. Apa yang bisa kita lakukan untuk menggerakkan itu ya sudah lakukan hal kecil-kecil-kecil, nanti pada akhirnya kita akan stabil kembali, dan naiknya nanti pelan-pelan, setelah turun nanti jadi 61, 62, 63 pelan-pelan. Terus nanti setelah 65 akan turun lagi. Itu juga wajar gitu. Memang proses kita seperti itu, dan itu tidak menggugurkan kemampuan kita, kapasitas kita, cara berpikir kita, kemudian kondisi psikis kita, pemulihan kita, apapun itu tidak menggugurkan hanya karena kita sedang berada di fase bawah ini. Gitu. Mungkin itu jawabannya Kak Betty, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Ayun dan juga untuk Kak Betty. Mungkin sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup. Ya, terima kasih Terima Kak kasih. Betty. Selanjutnya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan untuk Kak Adha, Kak Citra, Kak Rani yang udah on mic, boleh ya, coba langsung Kak. Eh, izin, izin Min Ai mau Boleh, ngelanjutin. boleh. Eh, ini Kayum kayaknya relate banget ya dari yang awal tadi sampai yang sekarang ini gitu kan. Itu yang aku alami sebenarnya Kayum. Maksudnya Kayum udah apa ya, udah melihat melihat banget ya perubahan aku. Maksudnya Iya, iya, ini benar. yang aku bener-bener ngerasa banget Kayum. Jadi sebenarnya aku beberapa apa ya, kayak udah dalam 3 tahun 2 tahun aku menutup komunikasi, terus ibaratnya aku buka. Awal sih memang nggak apa-apa Kayum, tapi ketika bener sih. Jadi kayak ada sinyal yang Kak Ayu bilang itu bahwasanya dulu kita pernah posisinya di situ, dan ketika itu di apa namanya ya, kayak distimulasi lagi tuh kayak bangkit gitu. Padahal sebenarnya kalau aku bisa menjabarkan sih Kayum itu sebenarnya aku sendiri sih yang membuka itu, dan aku sendiri yang maksudnya yang tahu oh ternyata aku nggak bisa ini, belum 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 sekuat itu gitu ya. Eh maksudnya Mmm, tanpa tanpa dia maksudnya gini loh, tanpa orang itu menyakiti, hanya kayak berita saja, itu benar-benar ya kalau maksudnya tuh, apa ya, emosi atau bagasi emosi yang kita simpan, itu aku baru menyadari sebegitu, apa ya, sebegitu lama atau sebegitu besarnya, sehingga ketika aku merasa aku sudah baik-baik saja, tapi ketika bukan dia pun yang yang menyakiti aku dengan cuma berita ya, maksudnya berita apapun itu menjadi hal yang nggak enak banget itu Kayum. Aku merasakan itu sampai apa ya Kayum, mengganggu banget gitu loh. Jadi Yes. kadang sampai sampai apa ya, sampai aku sebenarnya tahu sih Kayum, cara mengobatinya juga aku udah akhirnya tuh dengan, oh, kemarin aku ngobati ini tuh dengan ini gitu ya, dengan ini. Dan itu aku lakuin lagi, dan itu memang benar sesuai dengan yang Kayum bilang, itu akan, jadi obat kita lagi. Cuman ya itu tadi yang aku bilang, ternyata si emosi atau si apa ya, bagasi emosi yang kita rasakan dulu, itu memang ya memang nggak bisa dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun yang kayak aku rasain kan udah 3 tahun ya Kak Ayun gitu. Tapi ternyata, nggak masih belum baik-baik, walaupun sakitnya nggak sesakit yang dulu, Yes, tapi masih membekas benar. banget gitu. Itu sih aku cuman apa ya, kayaknya, oh relate banget ya, maksudnya Masya Allah gitu, Masya Allah. aku di apa namanya, kayak diantam maksudnya teh, kayak bahasanya teh kayak ditampar, aduh kamu gitu ya, maksudnya tuh bener-bener gitu Allah tuh ngasih ya kayaknya memang harus di itu dulu dijauh, ditutup lagi sampai nanti bener-bener ya, kita nggak tahu ya Kayum, Allah Allah yang Benar. bisa menghilangkan ini, menurut aku ya Kayum, Allah yang bisa melepaskan ini, Allah yang bisa mengikhlaskan ini semua. Kalau dibilang memaafkan mah secara ini mah terus Kayum, karena aku ngerasa dengan memaafkan itu yang bisa membuat aku apa ya, berjalan bahagia, maksudnya kebahagiaan, kenyamanan atau kedamaian hati ya, itu yang akan aku rasakan. Kalau misalnya memang udah pure dengan udah kayak bahasanya tuh masa bodoh, apapun yang mau dilakukan itu mah kita udah nggak ada titik yang menyakiti gitu aja. Terus terima kasih.
Ya Allah, makasih Kak Rani. Dan percayalah proses untuk memulihkan dan menyelesaikan emotion baggage yang seperti Kak Rani sampaikan itu tidak terhitung durasi ya, nggak ada durasinya. Jadi nggak usah nge-timeline, nge-deadline apapun dengan apapun yang sedang kita rasakan, apalagi proses pemulihan. Untuk teman-teman juga nggak usah nge-deadline apapun, kayak aku harus sembuh, aku harus pulih di tahun ini gitu. Enggak. Cukup dengan kita menerima bahwa diri kita apa ya, menerima bagian itu untuk ada dalam hidup kita. Cukup dengan kita mau bertumbuh dari kenyataan tersebut aja itu udah sebuah prestasi kok gitu. Itu sudah sebuah apa ya istilahnya hal baik yang kita capai kok. Jadi nggak usah fokus dengan sejauh apa kita mengikhlaskan, memaafkan dan lain sebagainya enggak, tapi cukup fokus dengan sejauh mana luka itu membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah prestasi kita sesungguhnya gitu. Itulah pencapaian terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita dan masa depan kita pada akhirnya gitu. Karena perkara emosi, rasa sakit dan lain sebagainya itu akan seiring berjalannya waktu dan itu nggak ada timelinenya masing-masing karena setiap orang memiliki beda kondisi, beda masa lalu, beda pembentukan karakter dan lain sebagainya. Dan itu sangat mempengaruhi proses itu gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih timeline tertentu dan seperti yang Kak Rani bilang bahwa memang membutuhkan waktu, tapi percayalah seiring berjalannya waktu intensitasnya sudah sangat berkurang secara signifikan. Dan disitulah pada akhirnya proses pemulihan kita pelan-pelan terbukti nyata dan ya memang sembuh gitu pelan-pelan meskipun nggak benar-benar kayak sembuh seutuhnya gitu. Jadi ya memang untuk proses itu se-up and down itu, se-nge-trigger itu juga, se-nggak nyaman juga, se-nggak nyaman itu juga. Tapi it's okay. Selama kita terus berjalan, selama kita terus berusaha untuk menuju keadaan dan perbaikan diri kita, insya Allah di situ juga Allah akan menunjukkan banyak jalan kebaikannya untuk proses kita sembuh, proses kita pulih, dan mendapatkan takdir yang lebih baik dari yang kemarin. Gitu. Semangat Kak Rani, terima kasih banyak untuk insight-nya hari ini. Oke, Kak Rani, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak, amin amin Kak Ayum. Ibaratnya relate banget sih Kak Ayum, sumpah. Maksudnya tuh aku kayak ngerasa tadi tuh, aduh ini kayak mana ya gitu. Tapi ya Masya Allah lah, sama-sama bertumbuh ya. Sama, aku juga masih posisinya up down juga sih Kak Ayum. Makasih ya Kak Ayum masukannya. Ya, terima kasih Kak Rani yang sudah setia ya di TikTok dan semoga nggak pernah bosan untuk ketemu di TikTok ini. Dan selanjutnya mungkin aku mau bacain dulu ya dari Kak Citra tadi terus ya Kak Citra. Dan yang nomor pertama itu, kalau kamu jujur, kamu lebih sering memaafkan karena keras atau karena gak enakan. Dan jawaban Kak Citra, kalau dia jujur, aku lebih sering memaafkan sih, tapi terkadang ada situasi tertentu di mana aku yang people pleaser harus memaksakan diri aku agar orang merasa nyaman dan kepentingannya terpenuhi walaupun aku sendiri merasa gak nyaman. Tapi aku tipe yang biasanya kalau lagi marah atau dongkol agak meledak dalam artian meledak di dalam diri aku sendiri. Biasanya kalau kayak gini aku langsung cek ke sahabat baik aku yang biasa nampung sampah-sampah aku keluarin semua unek-unek aku. Terus beberapa menit kemudian setelah aku ambil jeda aku balik lagi ke mode normal dan baik-baik aja. Tapi untuk sekarang aku lagi belajar mencoba men-switch emosi aku ketika ada yang menyakiti aku. Walaupun saatnya kesel, aku sempat terlontar kalian zalim sama aku, tapi aku terkadang suka menyesal belakangan dan di balik kesalahan itu selalu ada hal-hal yang aku syukuri di belakangnya. Apa aja, aku selalu mencoba mencari apa ya hikmah di balik rasa sakit ini, apa ya manfaat yang aku dapat dengan merasakan rasa sakit ini. Oke, terima kasih Kak Citra. Mungkin di sini teman-teman ada yang merasa terwakilkan juga atau mungkin yang sama-sama people pleaser juga ya. Mungkin sempat terjawab mungkin ya tadi pertanyaannya dari Kak Citra. Karena mungkin udah jam 21.50 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum apa berkesempatan untuk bertanya, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di tema ketiga. Jadi ke tema terakhir banget ya teman-teman di 2025 ini. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini dan mungkin yang mau daftar lagi di pekan depan, boleh banget feel free banget sambil kita menutup akhir tahun ya 2025 ini. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, yang sudah
share pengalaman pribadinya, pertanyaannya, karena pertanyaan-pertanyaan kalian juga bisa jadi apa ya, jawaban juga gitu ya mungkin untuk teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita tutup acara hari ini, boleh kita dokumentasi dulu ya teman-teman, karena kita akan buat IG story ya besok. Jadi kalau kalian juga yang mau coba di tag, boleh di follow dulu IG kita official. Ayo siapa yang mau on-cam boleh coba on-cam ya teman-teman tadi yang udah eh, coba on-mic juga boleh ya Kak Mela, Kak Desi, terus Kak Adha, terus Kak Rani. Ayo Kak Rani boleh aku tungguin ya. Terus siapa lagi Kak Hatmi dan Kak Elia boleh yang mau on-cam boleh on-cam, yang nggak bisa on-cam boleh raise hand ya. Oke, kita tunggu lagi ya. Oke, kita berlima aja ya teman-teman. Yang pertama kita gaya formal dulu. 1, 2, 3. Dan yang kedua boleh gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa membawa banyak keberkahan, kebermanfaatan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di tema kita keempat ya, dengan tema yang sangat menarik juga karena menutup akhir tahun 2025 ini. Semoga teman-teman semua sehat semua, dan insya Allah kita bertemu lagi di pekan